tidak saja berhenti kepada pemahaman firman ini di ranah kognitif kami, tapi firman Tuhan itu adalah kendali yang mengatur perilaku praktis kami setiap hari di panggilan kami masing-masing, baik dalam rumah tangga kami maupun di dunia industri di mana kami berada, dan hubungan-hubungan sosial kami. Sehingga Tuhan, misi Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi agen keselamatan dan transformasi-Mu bagi dunia ini, boleh kami capai demi kehormatan dan kemuliaan Allah Tritunggal. Demi nama Kristus Tuhan, firman hidup, Juru Selamat dan teladan agung kehambaan sejati dan setia itu, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Allah. Sama-sama katakan, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada pada hari ini, di ruangan di mana saudara menyimak firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang saudara bangkit berdiri dan membuka Alkitab saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Baik, kalau sudah mendapatkannya, kita membacanya secara bersama-sama, secara baik dan teratur. Saudara-saudara yang tidak membawa Alkitab, saudara bisa menyimaknya dengan mendengarkan secara baik pembacaan bersama ini. Sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita membaca ulang ayat yang ke-27. Sekali lagi, demikian firman Allah. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, firman Tuhan pagi hari ini seperti saya katakan kemarin tadi, bahwa ini adalah lanjutan dan ini adalah seri ke-8. Dan khusus di seri ke-8 ini adalah seri kedua. Dalam seri pertama, di seri ke-8 kita belajar kepastian memperoleh upah di sorga sebagai konsekuensi dari perbuatan benar kita di dunia ini. Dan minggu yang lalu kita belajar bagian yang pertama dari poin kita hari ini, yaitu takaran nilai dari kita memperoleh mahkota itu. Dan hari ini adalah seri yang kedua. Nah saudara, saya mengulang kembali, perbuatan baik Kristen sungguh berbeda konsepnya menurut Alkitab. Jadi kita hanya menerima konsep yang diberikan oleh Alkitab. Kita tidak menerima pikiran-pikiran orang pandai atau teolog sekaliber apapun yang tidak bisa membuktikan doktrin yang diajarkan tidak merupakan afirmasi Alkitab. Sepanjang pengajaran itu adalah penyataan Alkitab, itulah yang kita pegang. Dan dalam studi kita dalam beberapa waktu ini, perbuatan baik Kristen kita pertama
tidak ada hubungannya dengan memperoleh atau memelihara keselamatan. Karena keselamatan itu 100% hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Mulai dari memilih, kematian pengganti, penebusan, membenarkan kita, melahirbarukan, mempersatukan kita dengan Allah, mendamaikan kita, sampai kepada kita, sampai ke tujuan akhir, dipermuliakan sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 29-30, itu semua hanya domain Allah. Manusia kalaupun diberikan untuk melakukan itu nggak bisa, karena kapasitas kita tidak sampai di situ. Satu-satunya bagian dari kita untuk mengefektifkan keselamatan itu dan hidup di dalam keselamatan itu secara permanen adalah menerimanya. Menerima Kristus dan seluruh karya keselamatan Kalvarinya. Dan perbuatan baik yang kita buat dalam kehidupan Kristen kita memang adalah produk atau hasil dari sebuah perintah harus daripada Allah. Tetapi saudara, perintah itu tidak ditujukan atau tidak ada hubungannya dengan memperoleh dan memelihara keselamatan. Dengan lain perkataan, kalaupun saudara berdosa dalam keadaan saudara hari ini, tersedia pengampunan. Dan keberdosaan saudara itu tidak lagi bisa memisahkan saudara daripada Allah. Mengapa? Karena saudara ada dalam meterai Roh Kudus. Saudara adalah anak dan ahli waris Allah yang dilahirbarukan Allah menjadi anak kandung Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Lalu perbuatan baik kita itu apa artinya? Dalam beberapa pekan saya menjelaskan, pertama itu adalah konsekuensi logis dari kepemilikan hakikat baru dalam hidup kita. Kita adalah orang benar, maka kita hidup benar. Yang kedua itu adalah konsekuensi logis berdirinya kita sebagai anggota kerajaan Allah atau keluarga Allah. Kita ditebus dan dibawa keluar oleh Allah dari pasar dosa, dari kematian, lalu dilahirbarukan menjadi anak dan ahli waris Allah. Berdiri sebagai bagian dari kehidupan Allah. Itu sebabnya saudara, kita berbuat baik. Karena kita, DNA kita, kromosom kita, dan lain sebagainya datang daripada Allah. Kita berdiri dalam kehidupan Allah. Dan yang ketiga adalah bahwa perbuatan baik itu adalah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepadanya. Kita memuji Dia bukan karena gagah perkasa, bukan karena kesalehan kita dan kebenaran kita. Lalu Allah bersimpati kepada kita, bukan. Tapi saudara, sebagai seorang yang nyaris sampai jatuh ke dalam menganga neraka yang tidak lagi bisa melepaskan kita jika kita jatuh dalam itu, Kristus menyelamatkan kita tanpa meletakkan setitik pun syarat pada hidup kita. Apakah saudara tidak bersyukur karena itu? Kebaikan adalah ekspresi dari ucapan syukur dan terima kasih kita terhadap kasih karunia. Dan yang keempat adalah syarat atau prasyarat untuk kita dapat membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Goalnya adalah penguasaan Roh Kudus. Supaya kita dibangun sebagai seorang manusia Allah yang cakap menggenapkan apa kerinduan Kristus bagi kita. Kristus berkata, jika engkau percaya kepadaku dan tinggal di dalam aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Artinya saudara, keintiman hubungan dengan Kristus adalah cara kita membangun kapasitas ilahi dalam hidup kita. Setelah itu, Ulangan 28 ayat 13-14 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima berkata bahwa Allah mengangkat kita naik, tidak turun. Untuk apa? Menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Jadi perbuatan baik adalah dongkrak kehidupan. Dongkrak promosi kehidupan kita. Dan dalam 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa akhirnya ketika Kristus Tuhan mengangkat kita ke sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama kali yang kita lakukan di sorga adalah menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Apa yang diadili oleh Kristus di situ? Bukan kedudukan kita. Sekali lagi, bukan status kita. You ke neraka, yang ini ke sorga. Bukan. Karena semua orang yang sudah diangkat ke sorga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17-18 itu adalah orang yang sudah diperbaharui oleh Allah ke dalam derajat dan kualitas tubuh Kristus.
Filipi 3 ayat 20 dan 21. Tubuh yang sama seperti Kristus itulah yang naik, tubuh yang sudah dimuliakan. Lalu kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Pokok yang di situ adalah, yang diadili di situ adalah soal apa yang kita buat hari ini. Jika saudara pekerjaannya baik, saudara dapat upah, kata Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 14. Tapi kalau saudara kita melakukan apa yang jahat dalam hidup kita, kayu, rumput kering dan jerami, kita akan menderita rugi. Ayat 15 dengar baik-baik. 1 Korintus 3. Dia berkata, engkau akan menderita rugi, tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, saya selalu mengatakan kepada kita, mari kita berjuang untuk memahami setiap pernyataan Allah itu dengan cara berpikir Allah. Dari sudut pandang Allah. Kalau Allah berkata bahwa ada kerugian di sorga, mungkin kita bertanya, gitu. Kenapa kita bisa merasa ada rugi dalam kesentosaan itu? Saudara, saya selalu menggambarkannya atau memperbandingkannya dengan pengalaman kita menyesali sesuatu yang berharga yang kita lepaskan di dalam dunia ini. Oleh karena kelalaian kita, oleh karena keengganan kita bergerak, oleh karena kealpaan kita, atau kita tidak mau mengerjakannya. Setelah sampai pada waktunya, saudara baru mengerti bahwa apa yang saudara lepaskan, apa yang saudara tidak mau lakukan prestasi untuk mencapainya itu, akhirnya saudara sesali. Saya selalu berkata, penyesalan yang kita rasakan hari ini bukanlah penyesalan yang muncul karena kesempurnaan rasa. Bukanlah penyesalan yang muncul dari kemampuan menganalisa nilai intrinsik dan objektif dari apa yang lepas. Penyesalan itu hanya muncul dari sebuah keadaan yang terbatas dan sudah teracuni oleh dosa. Perasaan kita terbatas hari ini, saudara. Kemampuan kita menganalisa nilai dari sebuah objek yang terlepas itu terbatas di sini. Itu pun kita bisa menyesal. Tapi kalau saudara nanti ada di kesempurnaan, saudara akan tahu. 50, 60, 70 atau 80 tahun yang Tuhan berikan kepada Anda. Yang kita sia-siakan itu, kita akan tangisi. Tapi itu sudah tidak ada kesempatan. Itu yang disebut dengan kerugian. Sebuah keadaan yang saudara tidak bisa balik lagi. Nah, upah adalah sesuatu yang pasti Tuhan berikan kepada kita sebagai ganjaran dari setiap perbuatan baik kita. Dan minggu yang lalu kita belajar, apa takaran nilai dari perolehan mahkota itu. Bagaimana caranya supaya kita memastikan di sini bahwa saudara bermahkota atau tidak, mulia atau tidak di sana, cemerlang atau tidak. Bagaimana saudara berdiri dalam deret orang yang diperjanjikan oleh Kristus apresiasi. Dalam doa saya tadi kutip Injil Matius 25 ayat 21. Dia berkata, "Sawaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan perkara yang lebih besar kepadamu. Dan mari masuk dan nikmatilah kebesaran Tuhanmu." Bagaimana saudara memastikan bahwa saudara dapat posisi itu? Kemarin minggu lalu kita belajar, yang pertama adalah bahwa kita harus mendedikasikan atau memastikan bahwa saudara berada di dalam Kristus. Sebenarnya poin ini kemarin, seperti saya jelaskan dalam khotbah saya minggu kemarin, ini bukan takaran dari sebuah mahkota, tetapi saudara, saya mau memastikan dulu bagian ini supaya kalau saudara tidak ada di dalam Kristus, atau kalau saudara bukan percaya Yesus, dan saudara sedang mendengar khotbah ini, dimanapun saudara hari ini, saudara tidak masuk dalam kategori orang yang relevan mendengar firman ini. Atau dengan jelas saya mau katakan kepada saudara, jika saudara adalah seorang yang tidak percaya Yesus atau belum percaya Yesus, jangan saudara bermimpi bahwa satu kali kelak perbuatan baik Anda diperhitungkan oleh Allah. Jika Anda tanpa Kristus hari ini, Alkitab berkata bahwa Anda sudah berada di bawah penghukuman Allah. Anda pasti ke neraka. Tidak ada kans untuk Anda tanpa Kristus untuk berdiri di tahta pengadilan Kristus, di bema ini. 2 Korintus 5 ayat 10, itu tidak ada.
Karena itu bukan untuk Anda. Anda tidak akan terlantik pada saat kedatangan Kristus Tuhan. Anda tidak akan diangkat ke sorga. Karena nggak ada alasannya. Kalau saudara hidup hari ini, itu adalah kasih karunia Allah untuk saudara mengambil keputusan percaya Dia. Sama seperti kalau saudara lihat di dalam praktek hukum positif di mana saja, orang yang divonis mati oleh pengadilan itu saudara, dia nggak langsung ditembak. Ya, kalau di Indonesia itu ditembak. Tapi dia diberi hak untuk mengajukan haknya, pembelaannya ke pengadilan tingkat tinggi. Kalau di pengadilan tinggi, dia dikuatkan keputusannya untuk dieksekusi mati, vonis mati, dia juga nggak ditembak, saudara. Dia masih punya hak hukum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung memeriksa perkaranya, lalu dia memutuskan juga hukum mati, Anda juga nggak ditembak langsung. Anda diberi kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Atau PK dulu. Ya, peninjauan ulang. Tapi saudara harus membuktikan dan mengajukan novum atau bukti baru yang tidak pernah muncul di persidangan di 3 tingkat sebelumnya. Lalu kalau tidak, saudara ajukan grasi. Saudara tahu? Banding, kasasi, PK, dan grasi itu adalah gambaran dari anugerah yang Allah berikan dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara belum mati dan saudara belum masuk neraka tanpa Kristus, itu bukan berarti saudara sedang berada dalam kesentosaan. Karena Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 36, bahwa sesungguhnya Yesus berkata, setiap orang yang tidak percaya kepada nama Anak Allah, dia sudah berada di bawah penghukuman. Jadi saudara, untuk memastikan bahwa saudara adalah orang yang ditawarkan atau mempunyai kans bahwa perbuatan baik, kesalehan saudara, apa saja merupakan kebajikan saudara, dipertimbangkan di pengadilan Allah, saudara harus percaya Yesus dulu. Kalau nggak percaya Yesus, tidak bisa. Yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kemarin dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, 12 dan 13, saya menjelaskan bahwa dedikasi itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Yang terbaik artinya bahwa secara intrinsik nilai dari perbuatan baik itu memang benar dan mulia, agung. Itu digambarkan dengan emas, perak, batu permata. Baik juga ketika dia dihubungkan dengan pengujinya. Di situ dikatakan hari Tuhan. Lalu yang kedua adalah api pengujian Tuhan. Itu api maha kudus, saudara. Kalau misalnya dia memiliki kandungan yang murni, lalu relevan dengan bahan penguji itu, lalu dia bertahan, itu namanya baik. Itu dedikasi terbaik. Lalu saya bilang kemarin juga bahwa terbaik berarti juga teruji dari kemanfaatannya. Apa manfaat emas? Apa manfaat perak? Apa manfaat batu permata? Dia memberi keagungan pada setiap orang yang memakainya. Ketika saudara berbuat baik, apakah ada orang lain yang terpromosi? Ketika saudara buat sesuatu, apakah ada orang yang tadinya putus asa, sekarang dia termotivasi untuk bangkit? Ketika ada seseorang berinteraksi dengan saudara, dia tadi begitu bingung dengan kehidupan ini. Dia tidak punya tujuan. Tapi dengan hadirnya saudara, dia punya fokus abadi. Jadi saudara, itu yang kedua. Jadi takaran nilai dari sebuah mahkota yang kita peroleh, pertama dia harus dedikasi bertumpu pada Kristus Tuhan. Yang kedua yang terbaik. Yang ketiga adalah cara. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-24 dan 25 yang kita baca tadi. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan 25a, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi saudara, yang pertama itu dikatakan di situ, seorang yang ikut bertanding, dia harus menguasai dirinya. Menguasai diri artinya
Bukan saja dia melatih vitalitasnya, tapi saudara, yang dikatakan di sini dalam konteks ini adalah dia mengerti aturan. Kalau lari 100 meter, 200 meter, dengan lari maraton dan seterusnya, teknik startnya itu berbeda, saudara. Ada yang start jongkok, ada yang start berdiri, dan bagaimana berlari itu semua diatur. Ini ada lintasan, dan ini lintasan yang satu, saudara, pada meter keberapa boleh masuk dalam lintasan yang lain. Ada aturan, ada titik, ada bunyi tembakan, atau ada aba-aba pemulaian, 1, 2, 3, atau saat tembak, lalu saudara berlari. Kalau saudara tidak mengikuti aturan-aturan seperti itu, walaupun saudara berlari lebih duluan, walaupun saudara berlari lebih kencang, Anda akan didiskualifikasi. Nah, saudara, cara ini penting sekali hari ini, ya. Penting sekali hari ini untuk setiap kita orang Kristen. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan pragmatisme atau filsafat hidup pragmatis. Dalam filsafat ini, saudara, ada beberapa pilar yang disampaikan oleh para pencetus gagasan ini. Itu ada 11 pokok pikiran, tetapi saya hanya membacakan, ya. Saya mendaftarkan sedikit saja untuk saudara mengerti betapa pentingnya sebuah cara untuk mencapai tujuan. Dikatakan di situ adalah kebenaran adalah, ini menurut filsafat pragmatisme. Di situ dikatakan etika bukanlah apa yang benar. Artinya, saudara, substansi dari sebuah tujuan itu tidak ada hubungannya dengan cara, elegansi, kesantunan, kesopanan memperolehnya. Itu saudara boleh lepas, gitu. Artinya, cara boleh salah, cara boleh tidak etis, tetapi tujuan harus benar. Yang penting tujuan benar. Kalau misalnya di dalam kehidupan perusahaan saudara, atau kehidupan sebagai seorang aparatur negara, untuk menyelamatkan aset negara dan seterusnya, gitu. Saudara bisa melakukan apa saja, termasuk membasmi orang, ya, membunuh orang dan seterusnya. Yang penting uang negara, kekayaan negara diselamatkan. Saudara, dalam etika atau dalam paradigma kaum pragmatis itu hal yang boleh, ya. Makanya ada filsafat yang berkata bahwa yang penting tujuan yang benar itu dicapai. Yang kedua dikatakan kebenaran adalah relatif, karena setiap fakta baru akan memunculkan kebenaran baru yang pengujiannya melalui pembahasan diskusi. Artinya, benar dalam konteks ini belum tentu loh konteks ini dia benar, gitu. Jadi setiap fakta baru akan memunculkan fenomena baru, lalu kita akan memunculkan kebenaran baru. Oh, ini yang benar. Benar pada tahun 1970 belum tentu benar pada tahun 2000. 2000 benar seperti ini, belum tentu tahun 2020 hari ini, ya. Lalu kebenaran dapat ditemukan secara ilmiah. Artinya kebenaran itu bukan wahyu. Kebenaran itu bukan kebenaran Allah, bukan kebenaran absolut. Kalau secara ilmiah berarti saudara, pendekatan saudara menentukan hasil akhir. Dikatakan kesalahan bukanlah dosa, tetapi ketidaksesuaian dalam metode dengan akal. Artinya, kalau saudara mencapai sebuah tujuan yang benar, baik, gitu, yang baik, tapi salah caranya, itu dianggap bukan kesalahan, bukan dosa. Nah, saudara, Alkitab tidak ngajar kita. Alkitab berkata bahwa setiap orang, perhatikan dalam ayat yang ke-25 itu, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Karena apa, saudara? Cara itu adalah hukum. Ya? Cara itulah hukum itu. Kalau saudara, kalau dikatakan inilah caranya, berarti kebenaran dari proses itu gambaran dari kebenaran apa yang saudara capai. Saudara perhatikan di dalam kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal 6 dan pasal 7, itu ada sebuah peristiwa yang menarik, ya. Jadi waktu Daud berpikir bahwa
eh, orang Israel berpikir bahwa mereka akan dapat memindahkan tabut perjanjian itu dengan cara mereka. Lalu Daud berkata kepada para pasukannya dan lain sebagainya, orang-orang prajurit yang terlatih, untuk mempersiapkan sebuah pasukan untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Lalu mereka angkat. Lalu waktu mereka mengangkat, saudara, apa yang terjadi? Tuhan marah. Lalu Tuhan membunuh Usa dan seterusnya. Lalu Musa menjadi marah, Daud menjadi marah. Apa yang terjadi? Lalu dievaluasi. Lalu dibukalah aturan. Aturannya adalah bahwa tabut itu harus diangkat oleh para imam, orang suku Lewi. Mereka harus menguduskan diri dan seterusnya. Lalu mereka melakukannya. Ini bukan orang yang kuat secara fisik, tetapi saudara, itu prosedur yang ditetapkan oleh Alkitab. Lalu mereka berhasil memindahkannya. Cara itu adalah hukum itu. Cara menentukan kebenaran material dari semua berhubungan erat ya dengan kebenaran material dari apa yang kita perjuangkan atau yang kita mau capai. Karena saudara, cara itu akhirnya mempertontonkan atau memperlihatkan kepada kita integritas diri kita. Bagaimana kalau saya mengajar atau membuat sesuatu dengan perilaku yang salah? Apakah saudara bisa menerima saya? Atau teman saudara dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah hubungan apa saja, dia mencapai tujuan dengan cara-cara yang salah, walaupun mungkin bermanfaat bagi saudara. Apakah saudara melihat keluhuran orang itu? Saya punya teman dulu, apa saja yang dia buat demi yang baik, dia bilang. Ya. Tapi saudara, satu persatu mahasiswa kami pergi. Sampai akhirnya semua pergi. Lalu kami rapat pimpinan, lalu seorang teman berkata, kami sudah survei. Ya, dalam pertemuan itu. Kami sudah survei bahwa 100% mahasiswa yang keluar karena kebijakan. Karena kebijakan pimpinan. Lalu ketika kami mengkonfrontir itu dengan pimpinan itu, dia tidak punya motif yang salah. Ya. Dia tidak punya motif yang buruk gitu. Dia selalu berpikir bahwa dia selalu berbuat itu untuk kebaikan orang yang dia dalam tanda kutip usili gitu. Tapi saudara, cara dia menjadi tidak benar, tidak efektif untuk mempertahankan persekutuan itu. Jadi saudara, singkat kata bahwa tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar. Dimanapun saudara berada di dalam sebuah pekerjaan di marketplace Anda masing-masing, jangan memanipulasi cara untuk mencapai sebuah tujuan yang benar. Apapun yang benar harus menjadi pilihan saudara. Ya. Yang kedua, perhatikan dalam ayat yang ke-25b sampai 27. Di situ dikatakan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara garis bawahi kalimat ini. Pertama dalam ayat 25b, di situ dikatakan, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26 dikatakan, ayat yang ke-27a dikatakan di situ, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, yang keempat, takaran nilai untuk memperoleh upah dari sebuah pekerjaan atau dedikasi Kristen kita adalah motivasi yang benar. Apa motif kita ketika kita melakukan sebuah perbuatan? Nah, saudara, kalau saudara membaca Alkitab ini, motivasi itu yang pertama itu harus memperlihatkan kekekalan nilai dari pengabdian. Kalau saudara seorang pelajar, kalau saudara seorang karyawan, apa saja pekerjaan saudara, yang apalagi saudara melakukan itu ada kontra prestasinya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan hidup saudara?
Apa yang menjadi tujuan saudara mengerjakan itu? Bagi seorang karyawan, upah setelah 30 hari, atau saudara belajar untuk mengejar sebuah nilai A, B, C. Ada nggak yang merindukan nilai D? Saya nggak tahu. Ada yang C, saudara. Yang penting lulus. Ya. Nah, saudara, apakah itu sesuatu yang salah? Bukan. Ya. Upah pada ujung akhir pekerjaan, nilai pada setiap proses belajar mengajar, itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi saudara, kita sedang berbicara tentang motif yang berbicara tentang kualitas, berhubungan dengan kualitas capai. Apa yang saudara rindukan di situ? Nah, di situ dikatakan di sini, orang mengejar upah yang sementara, fana, kita harus mengejar upah yang abadi. Nilai daripada perbuatan kita itu nanti di sorga itu apa? Itu harus ada di dalam setiap pikiran kita. Ya. Yang kedua itu adalah nilai intrinsik dari perbuatan itu. Motivasi itu. Saudara perhatikan dalam Kolose 3 ayat 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Artinya, di dalam setiap perbuatan kita itu, saudara, objek yang menjadi sasaran pengabdian kita atau orang yang menjadi arah daripada pelayanan kita, itu kita harus pastikan bahwa mereka mendapat manfaatnya. Pertama, secara vertikal kepada Allah. Apa yang kita buat? Memperkenalkan Allah, atau mempermuliakan Allah, atau memegahkan Dia. Ketika saudara menyanyi, saudara berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya, apakah saudara sedang mendemonstrasikan Tuhan? Objek horizontal adalah orang lain. Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika saudara berbuat sesuatu, untuk apa saudara berbuat? Ya. Seharusnya saudara berpikir untuk orang lain. Wah, saudara, kalau kita belajar tentang aspek ini sesuatu yang kontras dengan paradigma manusia. Kalau kita berpikir bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi mendapatkan segala sesuatu secara penuh, secara sejati nilainya, dunia tidak mengajarkan kepada kita bahwa buat untuk orang lain, lalu saudara dapat yang baik. Tidak. Yang dunia ajarkan adalah justru bukan saja mencari untuk diri saudara, bahkan saudara bisa meminjam bahu orang lain. Saudara bisa memakai tenaga orang lain, memperalat orang lain, bahkan sampai derajat mengeksploitasi orang lain untuk kebesaran saudara. Itu baru hebat. Tapi Tuhan tidak ngajar kita. Tuhan Yesus meneladankan prinsip ini kepada kita. Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya kepada orang lain. Untuk tebusan bagi banyak orang lain. Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Artinya saudara, menjadi seorang yang tertakar pekerjaannya, harus saudara punya motif. Setiap saudara buat sesuatu, ada orang lain, ada pihak lain yang terpromosi atau termuliakan, terselamatkan oleh tindakan saudara. Jika dia secara vertikal, maka perbuatan kita itu memuliakan Tuhan. Jangan seperti yang saya katakan tentang Jenderal Cortez. Ya. Sebelum dia mengeksekusi lawannya, itu kepala suku Hatne, dia memang menginjil. Dia pikir dengan dia menginjil orang itu, bahwa dia percaya kepada Yesus, dia sedang berbuat baik. Gitu. Tapi saudara, kekejamannya membunuh Hatne itu menjadi palang pintu untuk Hatne menerima Kristus. Kristus tidak dipermuliakan di situ. Bagaimana dengan kehidupan Kristen kita? Apakah setiap hari kita memperlihatkan derajat kehidupan yang mempermuliakan Tuhan? Adakah orang lain yang terangkat, terhibur, atau merasa manfaat dari setiap perbuatan kita? Motif itu penting. Nah, lalu yang ketiga saya katakan tadi intrinsik. Setiap perbuatan itu seharusnya saudara, yang kita buat itu konversi dari nilai hidup kita. Kalau saudara pelajar, lalu saudara belajar, dapat saudara nilai A. A itulah nilai hidup saudara.
Bisa nggak saudara menjadikan apa yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita merupakan gambaran diri kita? Artinya setiap hasil pekerjaan atau setiap motif pekerjaan itu dia harus merupakan akselerasi diri. Apa yang saudara pikirkan tentang hidup saudara? Nah saudara, kalau kita punya ini, pertama percaya Yesus, lalu kita berbuat baik berfondasikan Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kita melakukannya dengan totalitas, dengan orientasi mencapai pencapaian terbaik. 1 Korintus 3 ayat 13, ayat 12 dan 13. Lalu kita melakukannya dengan cara yang benar. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-25a. Lalu yang terakhir, melakukannya dengan motif-motif yang baik, motif-motif yang benar, memuliakan Tuhan, memuliakan sesama, dan mengagungkan hidup kita oleh perbuatan baik kita. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25b sampai 27. Maka saudara tidak akan menyesal di sorga nanti. Ya. Saudara tidak akan rugi di sana. Saudara tidak akan menangisi nasib saudara 70, 80, 90 tahun di bumi ini. Saudara akan bergembira karena keputusan saudara. Saya ingin menutup sebuah firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ini adalah kisah tentang seorang anak muda. Dia mulai dari kecil dia sudah mengenal bahwa ibunya adalah seorang yang tunanetra. Lalu di sekolah, ya maklum ya, orang banyak ya, tidak semua orang mengerti keadaan kita. Teman-temannya mulai mengejek dia. Apalagi kalau bapak ibu teman-temannya itu datang untuk menjemput mereka di sekolah. Lalu ibunya tidak pernah jemput dia karena dia tunanetra. Ya. Apalagi ayahnya mereka tidak tahu. Ya. Entah kemana ayahnya. Dia melewati masa-masa ejekan itu mulai dari SD, SMP, SMA. Wah, dan dia makin hari makin merasa malu. Tapi ibunya yang tunanetra ini saudara seorang yang pekerja keras. Apapun dia buat untuk anak ini. Bahkan dia menyekolahkan anaknya. Anaknya pintar. Lalu dia selesai. Anak ini karena dia berusaha untuk menghentikan rasa malunya terhadap ibunya yang buta itu, miskin itu. Dia tidak bermaksud mengundang ibunya dalam upacara wisuda. Lalu dia pergi sendiri, lalu ibunya diam-diam menyusul. Sampai di sana, dia tanya kepada orang-orang di mana anak bernama ini dan seterusnya. Akhirnya dia ketemu. Nah, tragisnya saudara, anaknya ini berdiri dengan pacarnya, sama-sama wisuda. Lalu ketika orang mengantar dia kepada anaknya itu, ibu ini langsung memeluk dia, langsung memegang, meraba semua busana yang dia pakai. Lalu dia pegang wajah anaknya dan dia berkata, "Puji Tuhan, kamu akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan kamu. Dan ibu senang. Dan hari ini ibu harap kamu lebih mudah lagi untuk mencapai keinginan kamu." Lalu pacarnya tanya, "Itu siapa?" Dia diam aja. Lalu akhirnya dia pergi, setelah wisuda dia pergi cepat. Lalu dia pulang sendiri. Lalu ibunya menyusul. Tapi saudara, sebuah kecelakaan membuat ibu ini meninggal. Lalu ketika orang membawa jenazahnya ke rumah sakit berserta dengan barang-barang yang dia punya, mereka mendapati ada sebuah tas kumuh di dalamnya. Lalu mereka membukanya untuk mencari identitasnya. Lalu mereka mendapatkan secari kertas di dalamnya. Lalu mereka mendapatkan anak itu dan panggil anak itu dan berikan surat itu kepadanya. Terisi surat itu adalah, dia berkata, "Nak, sejak kamu lahir, saya bangga dengan kamu. Walaupun kamu terlahir tunanetra, tapi ibu tidak sedikit pun merasa menyesal mempunyai kamu." Dan waktu ibu menulis surat ini adalah surat terakhir yang ibu tulis. Karena setelah ini kornea mata ibu akan pindah ke kanan. Dan ibu tidak bisa menulis surat lagi untuk kamu. Oh, saudara tahu cerita itu? Anak itu kemudian dia menyesali semua yang terjadi. Puluhan tahun ya, 21 tahun lamanya dia menyanyiakan ibunya.
Waktu dia berlari memeluk ibunya yang sudah ada dalam keadaan jenazah itu, dia tidak bisa mengubah apa-apa. Saudara, waktu kita diberikan kehidupan di dalam dunia ini, mungkin banyak hal yang kita tidak syukuri ya. Mungkin kita tidak anggap sebagai momentum untuk kemanfaatan hidup. Mungkin kita menganggap ini adalah sebuah kemalangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Mungkin juga dari Tuhan. Gitu. Tapi seharusnya saudara, seperti banyak tokoh yang mengajarkan kepada kita. Mereka berkata bahwa seharusnya setiap nafas hidup yang kita tarik dan hembus adalah momentum. Waktu kita memaknai kehidupan ini dalam rasa syukur. Sebab nanti saudara ada waktunya kita berdiri di pengadilan Tuhan. Dan Tuhan, saudara akan tahu, tidak ada ketidakadilan. Semua hidup ini adalah anugerah. Dan ketika kita gagal karena paradigma kita yang salah, kita akan menangisinya. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada bermanfaat. Hari ini saya mendorong saudara, mendorong kita semua untuk menjadi subjek dalam kerajaan Tuhan. Pastikan bahwa saudara percaya Yesus. Supaya saudara memastikan bahwa apa yang saudara buat di sini berangkai kepada keadilan. Dan kalau saudara sudah percaya Yesus, pastikan bahwa saudara melakukan apapun dalam kehidupan saudara. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, karyawan, apapun yang saudara buat, saudara lakukan itu dengan totalitas hidup. Berkomitmenlah untuk meraih yang terbaik dalam hidup saudara. Dan lakukan itu dengan motif-motif yang kekal dan mulia. Jangan ego, tapi pikirkan Tuhan yang adalah sumber rahmat yang hanya karena kasih karunia-Nya Dia mensuplai kita tanpa batas. Pikirkan orang lain yang adalah penajam hidup kita. Pikirkan kemuliaan hidup kita. Karena nanti Tuhan akan berkata, hamba yang baik atau jahat itu bergantung kepada kualitas pilihan Anda, motif pilihan Anda. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu secara benar. Tujuan yang baik, tujuan yang benar harus dicapai dengan kesantunan, elegansi, dan kemurnian nilai perilaku kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat menjadi agen keselamatan Tuhan dan transformasi Allah bagi Indonesia hari ini. Dimanapun saudara, di marketplace Anda. Amin. Tuhan memberkati.